Gimana nasib Miko yang sendirian di tengah hutan, dikelilingi sama hantu? Hai, Lila di sini. Oke, hari ini aku bakal lanjut cerita Miruko-chan chapter 27 ya. Di video terakhir, Miko sendirian di tengah hutan dan dikelilingi makhluk-makhluk tak kasat mata. Di sisi lain, Hana lagi sibuk bikin kue. Dia eksperimen resep gitu, tapi sambil dicemilin juga. Setelah kuenya jadi, dia foto dan dikirim ke Miko. Tapi karena nggak dibales-bales, Hana akhirnya mutusin buat ke rumahnya Miko. Di rumah Miko, Hana ketemu sama adiknya Miko. Adiknya bingung, bukannya mereka pergi belanja bareng. Hana bilang dia seharian di rumah bikin kue. Dengar itu, adiknya makin bingung. Hana mulai khawatir karena biasanya Miko langsung balas nih chatnya dia. Makanya dia sampai datang ke rumahnya. Sementara itu Miko masih di hutan. Sinyal HP-nya ini nggak ada. Dia tetap pura-pura nggak bisa lihat makhluk-makhluk di sekelilingnya. Makhluk-makhluk itu coba ngajak dia bicara, tapi Miko pura-pura nggak dengar. Dia ngomong sendiri sambil jalan. Tiba-tiba dia tuh kesandung. Di tanah tepat di depan wajahnya Miko, ada hantu yang nyeringai ke dia. Dalam hati Miko panik dan ketakutan, tapi dia tetap nggak nunjukin nih kalau dia itu bisa lihat mereka. Sambil nutup muka dia bilang, ada kotoran di wajahku. Hantu itu ngomong, kamu lihat, kamu lihat. Miko jelas nggak jawab, sementara hantu itu terus ngulang, dia lihat gitu. Dan tiba-tiba, dua makhluk yang dulu pernah nolongin Miko muncul lagi. Miko kira jatah pertolongan mereka itu udah habis, tapi mereka datang lagi buat nolongin dia. Setelah itu, Miko ngeluarin persembahan dari tasnya, tahu goreng besar yang ditumpuk di atas piring. Dia berdoa dan berterima kasih karena udah ditolong. Tapi bukannya senang, makhluk itu malah marah guys. Tahu di piring langsung jadi busuk dan dipenuhin ulat gitu. Hantu-hantu di sekitar Miko juga terlihat marah. Di situ Miko benar-benar ketakutan setengah mati. Dia nggak tahu nih harus gimana lagi. Tiba-tiba ada yang nepuk bahunya dari belakang. Sambil ngomong nih, kamu tersesat. Miko langsung nengok dan dia tuh kaget. Yang nepuk dia adalah madam yang dulu itu jualan gelang. Madam bilang nggak nyangka bakal ketemu Miko di tempat seperti ini. Sambil bercanda dia tanya, apa Miko lagi main Pokemon Go sambil nyasar ke hutan? Kalau di sini adanya serangga, katanya gitu. Madam nanya lagi, punya obat serangga nggak? Miko gugup dan bingung nih jawab apa. Dengan tatapan serius, Madam bilang, kita keluar lewat sana. Miko langsung paham maksudnya dan ngikutin Madam. Sambil jalan, Madam nih ngomel soal serangga yang suka nyengat dia. Serangga di sini maksudnya hantu-hantu itu ya guys. Dia nyemprot sesuatu di sekitar mereka dan hantu-hantu itu mulai menyingkir. Di situ Miko sadar, Madam bisa melihat hal yang sama seperti dirinya. Madam terus nyemprotin sesuatu sambil ngoceh soal serangga. Tapi dalam hati Madam tahu, dua makhluk yang nolongin Miko itu beda. Dan kali ini Madam bisa melihat dengan jelas sosok mereka tidak seperti sebelumnya. Madam menoleh ke arah dua makhluk itu dan mereka perlahan menghilang seperti asap. Tak lama kemudian, Miko dan Madam berhasil keluar nih dari hutan. Madam menghela nafas lega dan Miko yang masih bergetar itu mencoba untuk menjelaskan gitu kalau dia itu mencoba mencari kuil yang dia kunjungin sama Hana tempo hari. Tapi gak nemu kuilnya. Madam nenangin Miko dan bilang nanti akan menjelaskan dengan detail. Dia tanya nama Miko, nama lengkap ya. Lalu Madam berkata, Miko, kamu hebat, masih muda dan berani. Aku terkesan. Mendengar itu, Miko terenyuh. Untuk pertama kalinya ada orang yang benar-benar ngerti nih apa yang dia alami. Sementara itu, Hana dan adiknya Miko ini masih nyariin Miko. Belum ketemu nih mereka. Nah, itu dia chapter 27 dari Miruko-chan ya guys. Makin seru kan? Dan masalah dua makhluk itu belum selesai ya guys. Aku bakal lanjut minggu depan ya guys. Jangan lupa like, comment, dan follow ya guys. See you next video. Bye-bye.